asing juga sebenarnya yang ikut-ikutan manas-manasin di sini, dalam artian ya kalau misalnya kondisi ekonomi lagi kelihatan turbulensinya tinggi gitu ya, sehingga harga saham pun akan anjlok. Kan tesisnya gitu. Tapi harga saham anjlok itu sebenarnya adalah opportunity buat kita ataupun juga buat asing yang masuk. Kenapa bisa gitu? Nanti saya akan tunjukkan. Tapi pada dasarnya, yes, ini tuh bisa dibilang fear-nya escalate sangat-sangat tinggi. Bis aja, halte bis aja bisa dibakar, DPR aja bisa dibakar, pagar aja bisa dipotong-potong besinya buat dijual gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan sebenarnya di kondisi seperti ini? Izin saya share screen dulu kali ya. Nah, pertama sebelum saya masuk, ini kelihatan dulu nggak? Kelihatan ya? Oke. Jadi kalau dilihat sebenarnya kondisi sekarang bikin banyak orang bingung. Besok ketika market buka, itu Senin, Selasa, Rabu, apa yang terjadi? Apakah gap down? Apakah gue harus cut loss? Apakah gue harus nambah muatan atau kayak gimana? Tapi sebenarnya kita perlu tahu dulu apa sih yang terjadi secara makronya dulu. Secara outlook-nya seperti apa, kita dapetin yang harus kita ini kita fokusin setelah ini apa, dan kita berpikir secara kepala dingin dulu. Sebenarnya kira-kira di titik-titik mana yang perlu kita watch out. Jadi ketika kita lihat secara globalnya dulu ya, kita tutup mata dulu, teman-teman tutup mata dulu sama hal-hal yang terjadi 2-3 hari ke belakang. Teman-teman coba fokusin dulu, oke, anggap kalau Indonesia ini tidak terjadi apa-apa, apa sih yang terjadi secara ekonomi global? Ternyata kalau dilihat gitu ya, di September ini, itu ketika kemarin muncul bahwasannya NFP dari US itu ternyata actualnya jauh lebih rendah daripada forecast, dan bisa dibilang bahwasannya ya jobnya mereka itu makin lama makin nggak ada. Jadi Powell itu mulai berpikir ketika Jackson Day kemarin gitu ya, dia bilang bahwa kondisinya tuh ada dua at least. Satu, inflasi. Kita harus memerangi inflasi. Yang kedua, resiko terhadap si job ini. Karena kalau misalnya job NFP-nya ini makin lama makin turun, artinya yang pekerjaan-pekerjaan di Amerika itu makin nggak ada. Roda ekonomi gimana mau berputar? Dan takutnya malah jatuh ke jurang resesi. Sehingga tone-nya ataupun biasanya si Powell ini cenderung hawkish, atau misalnya dia bilang, oh tahan suku bunga, ada beberapa bulan tahan suku bunga. Ada kemungkinan di September nanti itu dia menjadi dovish, atau misalnya menjadi, oke, gue kayaknya akan mulai cut suku bunga. Ini yang menjadi dasar euforia beberapa waktu yang lalu. Sehingga ketika suku bunga nanti di sini diturunkan, dan dari awal tahun, saya udah sempat share gitu ya, akhir tahun, awal tahun sempat share, kondisinya dengan Trump ini, yang dengan suku bunga tinggi, inflasi suku bunga harus diturunin untuk memerangi inflasi, kemudian hutangnya menggulung gitu ya, untuk bayar hutang gede. Ujung-ujungnya apa? Paling gampang itu melemahkan USD dan juga melakukan QE. Ternyata kejadian, QE-nya sudah mulai kelihatan dijalankan. Di XY-nya turun. Di XY itu adalah indeks kekuatan US ya. USD-nya kan kelihatan tuh terus melemah. Sehingga apa?
inverse-nya USD itu adalah komoditas dan juga mata uang lain. Sehingga kita bisa lihat kenapa rupiah menguat beberapa bulan terakhir, karena dolarnya menurun. Sama seperti emas, ketika ketika USD-nya turun, inverse-nya apa? Inverse-nya adalah emas. Orang akan berpikir, gue kayak gini, suku bunga diekspektasikan turun. Ketika suku bunga turun di US ya, artinya obligasi persennya dapatnya makin rendah. Wajar dong. Misalnya gue biasanya 4% gitu ya, diturunin, ketiga, nantinya kedua. Artinya, gue dapat bunga itu makin lama makin kecil. Sehingga orang akan berpikir, kalau gue taruh duit aja makin kecil, makin gak menarik dong naruh duit di bank ataupun naruh duit di obligasi. Sehingga pada akhirnya orang akan keluar, duitnya ini akan mencari resiko yang lebih tinggi. Atau duitnya ini akan mencari aset untuk hedging, sehingga agar dia tidak terkena pelemahan dari DXY atau pelemahan dari USD. Sehingga pilihannya ada dua, risk on asset atau emas. Risk on asset ini artinya aset-aset yang beresiko, saham, kripto. Makanya ketika suku bunga turun, itu saham dan kripto itu melaju. Kenapa? Karena orang berpikir, gua taruh di obligasi bunganya rendah, mending gua sekalian aja gua sikat, gua pinjam duit, sikat masukin kripto atau saham. Ini yang terjadi kalau misalnya bubble-bubble di tahun-tahun 2008, 2000 gitu ya. Tapi apa yang terjadi dengan gold? Gold ini adalah hedging, safe haven. Gue pengen yang lebih low risk, tapi gue nggak mau uangnya kehilangan value, taruhnya di gold, sehingga gold tetap kuat. Nah, kelihatan di sini, ini chart dari emas. Chart dari emas naik, turun, naik banget ini. Jadi, naiknya itu, satu, bisa karena USD kehilangan value-nya, artinya money supply terus naik gitu ya, karena dari zaman Nabi juga udah dibilang, satu dirham itu bisa beli satu kambing. Mau sekarang, tahun sekarang juga sama. Mau 1400 tahun yang lalu juga sama gitu ya. Value-nya nggak berubah. Bukan karena emas naik, tapi karena value uang rupiah atau value uang dolar kita yang terus menurun. Sehingga gold kelihatan naik. Padahal sebenarnya secara real value dari dulu sampai sekarang sama. Nah, ketika naiknya kencang ini biasanya di-drive dua hal. Satu, safe haven-nya karena orang takut ada sesuatu jelek terjadi di masa depan, atau yang kedua, gue pengen nyari aman aja, nyari yang value-nya nggak hilang. Nah, tapi kalau misalnya yang ini, kan kencang banget. Biasanya kencang, yang semakin kencang itu karena ada ketakutan, suatu ketakutan. Nah, ketakutan ini apa? Bisa dikaitkan juga dengan suku bunga yang terus turun. Jadi, cut rate itu memang ngedrive bahwa, secara short term ini akan ngedrive likuiditas, akan ngedrive orang-orang untuk lebih beresiko. Tapi lihat dulu, kenapa terjadi suku bunga diturunin? Karena ini jelek kan? Nah, artinya sebenarnya cut rate itu adalah memerangi sesuatu yang menjadi makin jelek. Anggapannya gini, suku bunga ketika tinggi, orang kan akan menciutkan demand gitu ya. Tapi kalau demand-nya makin lama makin turun, ujung-ujungnya masuk resesi, ekonomi kolaps. Jadi pada akhirnya cut rate terakhir itu akan terjadi di titik nadir, di titik-titik terakhir ketika kalau gue terusin, ini ekonomi hancur. Tapi kalau misalnya terlalu cepat, ini inflasi nggak bisa, ini inflasi belum bisa ditahan, belum bisa distabilkan. Jadi Powell itu kayak gitu. Aduh, gimana nih? Makanya dia main aman. Padahal Trump fokus terus. Ayo dong, gitu ya. Nah, sehingga teman-teman udah sadar. Oke, gue harus liatin berarti yes, DXY turun. Berarti implikasinya saham kripto naik dan emas juga akan naik. Dan ini kelihatan dari emas sendiri aja udah ngebentuk pennant atau segitiga ini. Ini kan rata ya, rata. Nah, ini begitu ada suatu trigger nantinya, ini bisa break nih.
tipikal kayak gini nih bullish continuation, naik zigzag, habis itu naik lagi dar. Nah, jadi kita bisa lihat, anggap dapat tesis nih, wah kayaknya nih gold bisa bagus lagi nih dalam beberapa waktu ke depan. Tapi saya sarankan jangan buat yang cukup long term. Kenapa? Yakin nggak dia bisa naik setinggi ini lagi, sepanjang ini lagi? Mungkin naiknya ya paling dari sini ke sini aja. Sejalan dengan seberapa besar jarak antara atas dan bawah ini. Nah, lalu kita lihat di S&P 500-nya, itu ternyata tembus ATH lagi 2 hari yang lalu. Jadi sebenarnya tesisnya sama nih. Suku bunga turun, dua aset ini yang biasanya berkebalikan itu turun, itu naik. Aneh kan? Biasanya kalau misalnya orang risk on, harusnya goldnya sebagai safe haven-nya turun. Tapi ini naik. Artinya sebenarnya kenaikan ini didrive oleh emosi. Dua sisi emosi, yang satu nggak pengen yang satu FOMO, nggak pengen ketinggalan cuan karena kebetulan lagi suku bunga lagi turun gitu ya, yang satu ketakutan akan di akhir nanti ada sesuatu nih, wah ekonomi kok fundamentalnya makin memburuk. Nah itu, jadi sekarang mana yang akan dua hal ini mana yang akan menang? Nah, ketika kita lihat bagaimana US dominance saat ini dan apa yang terjadi ketika misalnya DXY itu turun. Jadi US dominance itu turun dan akan berpindah ke emerging market. Ini adalah siklus yang kayak bisa dibilang 10 tahun, 20 tahun sekali. Dalam artian money flow asing yang gede banget, ini likuiditas, itu akan berpindah-pindah nih. Orang akan berpikir nanti, oh domestic market, developed market, atau misalnya negara-negara yang berkembang, contohnya US, Eropa, itu saat ini lagi bagus. Maka money flow masuk ke situ. Tapi nanti ada saatnya ketika, wah valuasinya udah kemahalan, kayaknya mereka nggak bisa growth lebih kencang lagi. Kok tiba-tiba ada nih negara-negara yang kayaknya menarik, valuasinya menarik, habis itu growth-nya kenceng. Emerging market tuh Asia, habis itu ya Indonesia, termasuk yang negara-negara Afrika, ya kayak gitu lah ya. Jadi develop market sama yang belum di develop. Contohnya di sini kita bisa lihat ketika di tahun ini, mungkin chartnya dari sini ya, di tahun 2000 itu mulailah EM atau emerging market yang naik. Kenapa? Karena di tahun-tahun 2004 hingga ini ya, 2004 hingga 2010 itu puncak kejayaannya, growth-nya dari Cina. Makanya Cina bisa semaju sekarang itu karena yang di sini. Sehingga ketika di situ, wah gila-gilaan money flow masuk ke emerging market, terutama di Cina. Sementara ketika Cina sudah mulai melambat growth-nya gitu ya, di sini mulai nih ada sedikit turbulensi nih di tahun-tahun 2008, 2009 gitu ya. Akhirnya ternyata US yang mulai recover lagi. Pada akhirnya dominansinya dari tahun 2010 setelah recover crash 2008 itu hingga 2024, 2025 sekarang, itu dominansinya fokusnya di sana, di US. Nah, ada tendensi bahwa sekarang Amerika itu hutangnya bahkan udah 120% dari GDP. Udah harus bayar utang terus-menerus tuh. Dan itu gede banget versus fiskalnya dia, kebijakannya dia gitu ya. Kalau dilihat, ini sulit banget nih untuk diselesaikan. Valuasi S&P 500 udah tinggi banget. Mungkin udah 25 kali ke atas pernya gitu ya. Dan sama seperti kita, yang gede adalah konglo-konglonya, atau kalau bisa dibilang ya perusahaan-perusahaan yang kayak Nvidia gitu ya. Sementara yang lainnya ya udah mahal-mahal aja, tapi ada yang super mahal banget dengan ekspektasi yang super tinggi. Artinya ketika bubble-nya pecah di sana, menurut saya sih kalau misalnya ada bubble dan pecah, itu yang pecah duluan adalah di US, bukan di Asia atau Indonesia. Pada akhirnya akan terjadi shifting
sekarang aja udah mulai kelihatan sebenarnya, udah mulai ada report-report dari fund manager ataupun fund asing yang dan juga BOA kemarin Bank of America yang melihat bahwa banyak orang menganggap the next another 10 year ataupun dominance yang selanjutnya itu adalah di emerging market yang valuasinya menarik. Sehingga kalau ini udah shifting lagi gitu ya, di XY turun, dominansinya melemah, ini akan naik untuk money flow ke emerging market. Dan kita lihat aja gitu ya, dalam 1 tahun terakhir di Indonesia, itu kita let's say dari sini ya 2023 2024 itu 2024 lah itu foreign outflow-nya gila-gilaan. At least sampai tengah tahun ini. Nah, di tengah tahun ini sih itu udah mulai ada foreign flow masuk. Foreign flow masuk. Apalagi dengan mulai masuknya kemarin MSCI. Sehingga bisa dibilang dengan money flow ini masuk ke Indonesia, MSCI di-upgrade juga gitu ya Indonesia, kita akan mulai ke bagian kue dari foreign. Dan contohnya aja, yang MSCI overweight 18 triliun gitu ya, Indonesia itu adalah salah satu yang mendapatkan net inflow terbesar di Asia by research-nya si BOA, Bank of America. Sehingga dari MSCI. Sehingga dari situ itu kelihatan, oke, kalau misalnya kita betting bahwa dalam beberapa tahun ke depan, yes, terlepas mau koreksi, mau ada bullish atau apapun itu, kalau misalnya memang kita akan terus akhirnya comeback bagus gitu ya, partisipasi asing akan sangat kelihatan. Sehingga tesis kedua adalah, yes, kita cari gimana sih behavior asing saat ini, dan gimana kita lihat saham-saham mana sih yang mereka saat ini tertarik. Kan bisa dilihat dari situ juga ya. Contohnya aja yang kayak beberapa kayak kemarin atau 2 hari yang lalu ya, sorry. Kayaknya kemarin ini. Ternyata si asing itu malah net inflow masuk ke saham-saham ini gitu ya. Antam, BBRI, ASI, PSAB, BRAND, BBNI, BRPT, MTEK, Pegas, DSSA. Yes, DSSA, habis itu mana cuan, enggak deh. Itu kan MSCI gitu ya. Nah, yang lain sebenarnya ada Antam, ada PSAB, ini kan emas ya. Dan beberapa saham-saham fundamental yang sudah cukup cheap. Plus sisanya adalah ini kan ekosistem ya, bisa dibilang ekosistem BRPT, MTEK, BRAND, ini kan ekosistem Komlo gitu ya. Jadi mulai ke bagian kue. Dalam artian, tesis ketiga adalah, oke, mari kita cari saham-saham yang foreign inflow-nya cukup tinggi, atau at least dia udah mulai dimasukin asing, dan at least market cap-nya juga cukup lah, nggak yang bener-bener yang low cap banget. Mungkin kita lihat saat ini gimana? Saat ini kondisinya itu banyak juga saham-saham zombie yang harga 50 tiba-tiba naik gitu ke 100, harga 30 naik. Itu asing jelas nggak akan bisa masuk ke saham-saham kayak gitu. Atau kalaupun bisa, algoritma yang kecil-kecil aja. Yang bermain di sana berarti kan antara insti lokal atau juga ya udah retail-retail seperti kita. Bisa banget main di sana, nggak apa-apa. Cuma very high risk. Kalau misalnya mencari saham-saham zombie seperti itu, make sure kalian siap kalau misalnya naik turunnya minus 10%, minus 15% siap gitu ya. Tapi kalau lagi kencang-kencangnya luar biasa. So, kelihatan nih, ini tipikal end game. Ini mirip kayak pas zaman itu tahun 2019 atau 2021 ya. Pokoknya di mana market udah recover, kemudian likuiditas likuiditas sempat lagi tinggi-tingginya, sehingga udah mulai kebagian, bahkan kayak zombie aja, saham-saham zombie aja itu naik. Ini tuh definitely one of the end of cycle. Tapi end of cycle ini belum tentu juga cycle-nya habis bulan depan, enggak juga. Mungkin tahun depan, mungkin berapa tahun lagi bisa jadi. Tapi at least ada perputaran duit dari yang gede ke mid cap ke yang kecil, even yang kecil aja dapat. Sehingga sebenarnya kalau view saya sih cenderung cukup bagus. Tapi kita lihat dulu secara historikal kayak gimana sih kondisinya.
Nah, kondisinya adalah dikala market bullish menuju ATH, itu pun ada koreksi. Yes, wajar banget. Kenapa? Coba kita lihat secara historical ya. Ini saya ambil dari 2011 hingga 2025 sekarang. Ini coba kalau misalnya saya kasih tunjuk ya. Nah, ini ATH kan? Ini ATH tahun 2011-12. Dia gagal break ATH. Apa yang terjadi? Dia minus 14%. Terus nge-retest lagi. Ini garis oranye ini EMA 50 weekly. Ini weekly chart ya, weekly. Dia tembus. Wah, ini 20% nih. 20%. Habis itu koreksi, wajar valuasi udah pasti gila-gilaan nih. Ini juga pas zaman ini ada koreksi nih 2013 2014 nih ada koreksi, US sama Cina juga koreksi, kita kena ikutan. Habis itu setelah koreksi dari ATH 26%, minus 26%, itu recover lagi marketnya. Marketnya recover, berusaha untuk nembak all time high. Tapi ternyata gagal. Nah, ketika gagal, apa behavior-nya dari sebelumnya? Yes, ketika gagal koreksi. Koreksinya nggak gede-gede banget sampai minus 20 lebih sih. Ini minus 7. Kemudian berhasil break, naik lagi. Nah, ketika break, dia plus 4. Oke, plus 4. Habis itu, setelah udah valuasinya udah dibilang cukup mahal, koreksi lagi, koreksi gede, minus 26. Ketika minus 26, habis itu marketnya recover. Saya kalian kelihatan ya, ngetes ATH lagi. Ketika ngetes ATH gagal, minus 8. Mirip nih, minus 7, minus 8. Habis itu, oke, retest di EMA-nya, habis itu tembus lagi ATH, all time high. Ketika all time high naik, yang ini 20%. Sama kayak ini. Jadi yang ini ada yang kecil doang, yang ini gede, itu kita nggak tahu ya berapa banyak, berapa panjang. Tapi habis itu apa? Ketika orang udah merasa, oh ini puncak market top, valuasi ketinggian, koreksi lagi ATH minus 17. Ketika koreksi, naik ke sini. Tapi ini nggak bisa retest ATH langsung koreksi. Dan ini udah masuknya sideways nih. Udah masuk sideways kan. Nah ini zaman-zaman apa? Ini zaman-zaman mendekati COVID. Ketika itu, gue inget banget saat ini tuh kayak nggak ada saham yang bener-bener bisa naik panjang. Kayak naik, jelek. Ekonomi pun kelihatan kayak agak gloomy, dan juga growth dari perusahaan-perusahaan itu biasa banget, biasa aja. Mulai nih, di Januari, Februarinya sebelum crash itu mulai ada COVID. Tapi pemerintah kita seperti biasa denial. Wah, itu belum ada masuk ke Indonesia, Singapura udah ada, bos. Malaysia udah ada, masa Indonesia belum ada? Dan akhirnya setelah ada, dar langsung itu cuma dalam 2 minggu kurang kalau nggak salah. Itu gue, wah gila sih, ini crash pertama gue yang major crash sih. Di situ, wah bingung banget sih, gemetar. Dalam artian kayak tiba-tiba minus 38, Porto tuh bisa minus 50 kali ya. Nah, tapi di sini itu kelihatan, gue inget banget di sini gue beli BBRI. Di sini itu kayak margin of safety itu tinggi-tingginya. Artinya titik terbaik buat value investing itu adalah ketika bottom. Itu value investing tuh. Lu nyari value investing kalau di pucung nggak nemu, bos. Value investing itu works ketika marketnya memang secara rata-rata lagi agak di bawah, tengah ke bawah, itu banyak saham-saham value investing. Kalau nyarinya pas lagi all time high, susah nyari yang value investing. Dalam artian, lu nyari margin of safety 40%, mananya hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Kalaupun ada, growth-nya lagi jelek. Nggak diapresiasi. Nah, tapi ketika kita, let's say kita berani gitu ya, oh beli, ternyata marketnya recover, itu cepet juga tuh setahun. Recover, ke sini. Koreksi dulu, di sini nggak terlalu ada apa-apa sih. Ini tuh zaman-zaman nih mirip kayak gini nih, zaman-zaman zombie nih, zombie pun aktif. Ini di sini nih, kenapa? Ketika volumenya udah mulai naik nih.
likuiditas mulai naik. Kelihatan ya, volumenya naik, likuiditas naik, asing juga mulai masuk nih. Ini di sini nih. Nah, di sini itu kelihatan tuh saham-saham zombie aja naik. Baru push lagi all time high, ngetes. Untungnya di sini nggak ada koreksi, ini cuma kayak -2, -3. Ya tetap aja lah, yang -4 sideways aja di sini. Tapi dia berhasil clean breakout, naik plus 9,85%. Habis itu barulah naik koreksi, naik turun, naik turun, naik turun, nggak jelas. Di titik ini mulai nih. Di sini, di daerah sini, apa yang terjadi? Ini titik balik asing mulai out. Melihat bahwa di sisi sana, di US itu jauh lebih bagus recover dan growth-nya, serta di sini, di tahun-tahun ini, itu mulai ada apa? Konglo play. KPP udah jago di sini, udah mulai pinter dia bahwa oke, indeks bisa dimainin. Sehingga di sini kelihatan nih waktu itu, anjir saham-saham yang naik cuma saham KPP, yang lainnya hancur. Nah itu. Sehingga ini bisa dibilang periode yang cukup sulit lah, di mana kayak orang-orang yang fundamentalis itu akan sulit nyari saham-saham yang memang ya yang under value banyak, tapi kok under value terus. Yang megang KPP, wah nikmat. Nah kemudian udah bisa all time high lagi, tapi tahu sendiri ketika mau retest all time high, itu apa yang terjadi? Koreksi. Koreksi gede. Lumayan lah. Minus berapa ini? Minus 7, minus 8. Habis itu break lagi yang kedua, tes kedua. Naik. Oke, ini 7%, 8%. Habis itu apa yang terjadi di sini? Trump. Nah, Trump koreksi minus 25 gitu ya. Tahu-tahu marketnya recover. Padahal sebenarnya foreign itu masih nggak ada nih. Ini adalah bantuan likuiditas dari apa Danantara dan juga insti lokal. Sehingga sebenarnya bisa dibilang apa? Asing itu belum masuk, asing itu belum main. Ini kelihatan nih grafiknya kayak gini. Artinya akan ada periode di mana seharusnya asing itu masuk. Kalau ini mau ke sini. Kenapa? Duitnya seberapa banyak sih? Ini udah nge-push segini banyak, masa di sini lokal semua lagi gitu ya? Susah, susah. Sementara kita butuh apa? Kita butuh konglo, kita butuh saham-saham big cap fundamental lain, dan yang mau masuk ke mereka ngasih likuiditas siapa? Foreign. Sehingga kalau disimpulkan dari behavior ini, kelihatan IHSG itu seringkali gagal break ATH secara langsung yang pertama kali. Itu percobaan pertama biasanya gagal cuma satu kali aja, dan ini pun sideways dulu gitu ya. Tapi jika gagal break ATH, itu ada potensi koreksi, itu minus 7 sampai minus 14. Tapi jika berhasil all time high, udah clean breakout gitu ya, itu potensi rally-nya itu bisa plus 4 sampai plus 20 secara historical. Dan setelah all time high itu potensi koreksi ini mulai ke minor atau dekat-dekat ke major lah ya, ini lumayan nih. Nah jadi ini yang perlu diperhatikan. IHSG seringkali berhasil tembus all time high dengan solid pada percobaan kedua atau ketiga. Nah ini kalau dilihat, ini kan udah all time high nih, tembus. Ini jadi ATH baru kan. Oke. Nah ini jadi ATH baru. Nah ini berusaha nembus. Biasanya chance-nya kalau misalnya tembusan pertama itu sulit. Biasanya ada koreksi dulu. Nah, tapi kalau misalnya udah ada koreksi, artinya kita bisa expect kan, oh ini supply zone-nya di sini nih. Atau mungkin turunnya bahkan ke EMA 200 daily-nya atau di sekitaran sini nih. Ini kalau diterusin kan di sini nih, berarti bisa di 71 atau di sekitaran 76 kalau koreksi gitu ya. Jadi pilihannya ya udah, ini bisa koreksi atau langsung tembus, tapi jarang sekali kalau bisa tembus, paling sideways dulu gitu ya. Jadi kita bisa hati-hati di sini. Ketika terjadi dip atau ini adalah saatnya buy the dip. Oke, dari sini cukup jelas nggak?
Nah, ini by the dip-nya bisa dilihat juga dari RSI lah. Ini weekly chart. Jadi kalau dilihat nih, ini udah saya tandain nih warna merah artinya pucuk. Jadi kalau di RSI itu weekly chart itu bisa dibilang RSI itu apa? Relative Strength Index. Jadi dia melihat secara historical ini kondisi saat ini atau saham ini itu lagi overly buy, overbought atau oversold, kebanyakan dijual atau kebanyakan dibeli. Ini udah steady di bagian atas, artinya ini udah mulai market top. Ini di sini kan. Ini tembus nih di atas garis yang di atas garis 70, itu udah kayak titik-titik tinggi nih. Bisa bisa naik lagi bisa, tapi bisa jadi ada resikonya kan kayak risk and reward, seringnya resikonya lebih gede gitu ya. Atau by the dip-nya adalah ketika di bawah ini, yang hijau-hijau ini nih. Ya kan ya, dia tembus ke dalam banget, artinya antara wah, titik ini udah mulai goodbye, tapi ya hati-hati aja kalau misalnya kayak gini good di sini lu beli masih bisa ke sini lagi. Jadi kayak kita harus tahu berapa persennya. Ketika koreksi normal itu biasanya koreksi wajar itu disebut wajar biasanya itu minus 10 sampai minus 15% dari top. Koreksi yang kayak mulai medium atau ya mungkin tiap 2 tahun sekali ada lah atau 3 tahun sekali itu sekitar minus 20, minus 25. Kisaran itu, kita nggak tahu berapa ya. Tapi ketika major crash itu jarang terjadi, tapi kalau terjadi itu sakit, dan itu biasanya struktural global kena semua, itu biasanya bisa minus 30 lebih. Ini terakhir nih nggak kelihatan di sini, ini 2008 terakhir. Itu sama tuh, minusnya bisa minus 40 lebih kali. Nah itu, so cycle-nya kelihatan kan, ada cycle gede, ada cycle kecil. Nah, ini kita perhatikan, ini cycle kecil, masih cycle kecil. Jadi, ekspektasi saya ngelihat historical kayak gini dan cerita tadi, menutup mata dengan kondisi saat ini Indonesia, ekspektasi saya adalah possibility bisa koreksi dulu, tapi koreksinya nggak gede, mungkin ke ya 76 lah. Kalau 71 sakit juga sih. Ya 76 lah. Kita lihat aja ke EMA 20, EMA 200, or EMA 50 weekly, kita lihat aja. Tapi ekspektasi saya ke depan ya, at least dalam mungkin setengah tahun ke depan, or 1 tahun ke depan, I don't know, ini bisa jadi bullish lagi, tapi harus ada foreign. Bullishnya all time high. Pertanyaannya adalah ketika setelah all time high itu apa yang terjadi? Kita tahu sendiri ketika sudah all time high, ya hati-hati. Lu yang belinya di pucuk, baru FOMO-nya pas di pucuk, FOMO di pucuk, siap-siap meninggal nih. Siap-siap duit lu hilang. Ini yang membuat kayak 90% orang di bursa itu nggak survive yang kayak gini nih. Nih, kalau misalnya terlihat kayak ada statistik, oh 90% orang di bursa itu biasanya adalah makanan dari yang 10%. Itu adalah momen-momen ketika titik-titik nadir tertinggi. Di mana yang 90 ini makin FOMO atau merasa kayak, wah ini koreksi dikit nih. Ini nggak apa-apa, gue masukin lagi dar. Sementara institusi asing ataupun yang udah profesional udah mulai take profit. Nah itu. Jadi jangan sampai ingat-ingat aja. Oke. Next kita masuk di sini. Nah, oke. Udah ketika nanti ada koreksi, yes, saran saya buy the dip for the last chance. Pestanya belum selesai. Menurut saya pestanya belum selesai. Tapi 2026 agak berbahaya kelihatannya. So this is might be one last chance lah. Nah, ketika memang nanti nge-retest all time high lagi dengan skenario, ini kan masih skenario ya, realitanya kayak gimana kita follow aja the market, follow aja the big money gitu ya, skenario inflow-nya seperti ini, itu tidak akan sebentar bro.
Kalau misalnya let's say kayak gini, ini tahun 2020 kelihatan ya, ini EM versus US. Ini zaman-zamannya apa yang terjadi? Ini industrialisasi. Di sini industrialisasi. Sehingga zaman-zaman ini udah perang, comeback, habis itu mulai ternyata emerging marketnya ikut comeback, karena kan delay ya dari US dan teman-teman sekutu setelah perang. Nah, habis itu di sini ada sedikit crash di US. Habis itu baru naik lagi di sini 2000 zaman-zaman setelah perang dingin sama si Soviet, baru masuk sampai 2010 ini China emerging, bagus banget, kuat banget. Melambat di sini sehingga semua money flow kembali ke US. Nah, ketika di sini entah naik dulu, entah langsung turun, I don't know, bisa jadi flow global akan berubah lagi. Cycle-nya bisa berubah lagi masuk ke emerging market. Entah itu Jepang, maybe enggak Jepang karena udah cukup mature. China, India, Indonesia, Vietnam, I don't know. Tapi definitely kita harusnya kebagian. So, ketika yang paling mirip, apa sih yang terjadi ketika di sini? 2000 sampai 2004. Kita lihat ini adalah chart di 2000 sampai 2004. Ini ketika crash di antara tahun 2000 sampai 2004, itu cukup panjang nih, beberapa tahun, 2 tahun or more. Kemudian di sini dia nge-retest lagi all time high. Ketika nge-retest, ternyata dia clean breakout dari 10%, tapi ternyata masih kayak oke, naik turun bisa minus 12, naik turun aja minus 12. Kenapa? Kemarin dulu pas tahun-tahun 2000 itu likuiditasnya Indonesia tuh nggak banget, nggak ada, volumenya kecil banget lah dibandingkan sekarang sahamnya udah 1000. Dulu masih berapa? Kurang dari 500. Masih ya perusahaan-perusahaannya perusahaan BRPT, ASI, UNTR kayak gitu ya. Zaman-zaman ketika PLKH titik-titik balik dari ini nih, dari pegawai bank jadi triliuner nih. Nah, ini naik kencang. Di kala naik kencang ini, komoditi, habis itu transportasi yang kayak SMDR aja itu naik 300%, UNTR naik berapa ratus persen, ya kayak gitu-gitu. Jadi ketika money flow masuk dan ketika ekonomi membaik, recover, dan juga ekspektasi meningkat, itu semuanya pesta di sini. Dan ini asing mulai ada interest ke emerging market. Nih, makanya. Apakah kejadian? I don't know. Tapi yang kita tahu adalah behavior-nya ketika all time high selalu seperti ini. Nggak ada tuh all time high dar 9.000, mana ada. Naik dulu, koreksi, atau sideways. Jadi kita lihat aja apa yang terjadi. But kalau misalnya gagal all time high, tadi apa saya bilang? Kalau ada koreksi, buy the dip for one last chance. Tapi nggak juga, nggak pakai risk management ya. Harus pakai risk management. So, we expect adanya bullish market. Maybe one last bull market ketika semuanya sampai di grid dan extreme grid. Bull market itu cycle kayak gini, akumulasi, ada shake out buat yang lemah-lemah gitu ya. Model-model momentum gitu ya. Menurut saya tipikal-tipikal sekarang tuh kayak gini nih. Di sini nih. Udah cukup optimis, momentumnya kencang comeback dari kemarin, atau bahkan udah mulai di sini kali ya. Udah mulai FOMO sebenarnya. Enggak sih, saya masih melihat kayak, yes FOMO ya, tapi enggak ekstrim di FOMO. Masih ada one last chance lagi sebelum blowout. Nah, metode terbaik untuk mengejar alpha di sini, alpha itu adalah ya saham-saham yang kita prediksi bisa ngasih return jauh lebih tinggi dari yang lain ya, adalah dengan momentum trading atau melihat mana yang leading, atau sektornya leading, sahamnya nggak leading, yes nggak apa-apa karena udah ketinggalan, tapi cari yang lagging di sektor-sektor yang memang lagi kena diliatin. Momentum trading pada leading sektor, kemudian kita follow the trend, karena yang main pada bullish market ini adalah ekspektasi investor yang tinggi dan FOMO. Ketika kondisi kayak gini, lu nggak bisa nyari valuasi murah bro.
Lu nyari valuasi murah, antara lu nanti jackpot dia tiba-tiba ekspektasi meningkat dan dapatnya ratusan persen dalam waktu singkat kurang dari 6 bulan, atau nggak kemana-mana harganya karena memang ekspektasinya nggak ada. Yang bermain di sini adalah emosi. Jadi kalau dibilang Howard Marks itu bilang gini, kalau misalnya apa ya, market ini itu kayak elektron, dia naik dan turun, ada siklusnya, itu ya harga sahamnya akan seperti itu, naik dan turun, naik dan turun, marketnya price in gitu ya. Tapi masalahnya market itu bukan tentang bisnis doang. Market itu ada human nature, ada human behavior, ada human psikologi, ada human emotion di situ. Kalau meningkatnya 10%, bisnis atau negaranya GDP-nya naik 10% atau 5% gitu ya, ekspektasinya itu bisa naiknya 20%. Tapi ternyata ketika ekonominya turun minus 2%, itu ketakutannya bisa aja minus 10, minus 20%. Itu yang ngebikin tiba-tiba crash itu sakit banget, tiba-tiba bullish kok panjang banget. Itu human nature, human emotion di situ. Sehingga ya udah, kalau misalnya kita nggak bisa ngelihat mana yang murah, mana yang mana yang kayaknya apa ya, yang kelihatannya bagus di sini, pilihannya dua. Kita ikutin big flow, money flow-nya fokus kemana, yang ada story-nya, naratif driven gitu ya, atau yang memang secara teknikalnya juga uptrend. Artinya dia diapresiasi karena price discount everything. All time high itu bisa dengan berbagai narasi ya. IPO valuation-nya tinggi, likuiditas dana antara, foreign, GDP, import coverage gitu ya. So, kita udah dapat nih, dari cerita tadi, ada beberapa skenario yang mungkin akan kepikiran. Nah, di setengah jam ke depan, kita sambil discuss aja, atau sambil saya live bikin tesis untuk nge-screeningnya. Tadi kita udah dapat kan tesisnya apa? Paling tidak, mungkin kita bisa cari saham-saham gold untuk short term. Mungkin kita bisa cari saham-saham yang memang lagi diakumulasi non-retail, insti, ataupun juga asing gitu ya. Atau memang saham-saham yang ada naratif driven, tapi ini nggak bisa di-screening, ini harus nyari sendiri gitu ya. Dan saham-saham yang memang lagi uptrend, artinya dia apresiasi terhadap emotion orang itu terhadap dia itu lagi tinggi. Nah sekarang saya balikin ke teman-teman nih, coba spam chat, mau fokus ke swing atau mau fokus ke day trade? Kita fokusin mana dulu? Wih, banyakan mana nih, Mas Fadil? Kayaknya masih banyak yang swing sih. Walaupun yang day trade juga banyak yang penasaran kayak Mas Agus. Mungkin bisa dimulai dari swing dulu kali ya. Oke, swing dulu, baru kita day trade ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, nah kalau swing, saya biasanya bikin screener pakai Stockbit atau nge-screen pakai SBAP saya, Kompas. Ini buat VIP member only sebenarnya gitu ya. Dan kita cari yang kombinasi uptrend, valuasinya nggak mahal-mahal banget. Gua nggak mau nyari yang terlalu murah juga. Takutnya memang murahan. Tapi kalau misalnya valuasinya tuh masih dibilang oke lah, nggak tinggi-tinggi banget, jadinya margin of safety-nya ada. Yang utama adalah growth-nya kencang, dan nanti kita perlu cari tahu story-nya seperti apa. Ini jadi story driven, fundamentalnya oke, technical analysis. Nah, nanti bisa kita combine juga sebenarnya sama yang day trade gitu ya. Nanti ini coba saya sambil buka dulu aja. Nah, coba share di chat gitu ya. Di sini teman-teman sudah biasa atau sudah bisa menggunakan screenernya Stockbit belum? Coba ketik ya atau belum.
Sudah atau belum? Oke, mostly bisa nih katanya Mas Agus. Oke, mostly Belum ada udah bisa. familiar. Nice. Oke, ini oke, ini kelihatan ya. Nah, ini saya pakai screener di sini. Ini pakai web. Kalau pakai aplikasi Stockbit-nya bisa sih, lebih gampang juga, lebih ini. Tapi saya pakai web aja yang sebenarnya umum juga. Jadi gampang. Sebenarnya teman-teman di sini, ini aku kasih tahu simple cara bikinnya aja. Create new, tulislah. Saya mau kita bikin deh sama-sama. Saya mau cari saham yang uptrend, ada foreign flow. Habis itu kalau akum atau distribusi nanti kita lihat sendiri aja manual gitu ya. Valuasi masih oke. Ini saya gedein aja. Oke, pakai ISG misalnya ya. Kita screening dulu market cap. Saya nyari market cap-nya di atas 1T deh. Oke, 957. Saya nyari saham yang at least value-nya atau value sahamnya, maksudnya transaksi hariannya itu berapa ya? 1 M lah. Enggak, kalau 1 M belum masuk ARA. 500 M. Tapi terserah, kalau mau diturunin itu balik ke teman-teman. Kalau gampang gini aja kali ya, 500 M. Nah, habis itu, ini untuk likuiditas dulu ya, resiko likuiditasnya dihilangin dulu gitu ya. Saya mau saham-saham yang uptrend. Uptrend misalnya harga saham, pakai yang ini ya, kalau rasio ke rasio. Kalau ini kan rasio sama angkanya berapa, ini rasio ke rasio. Harga saham, let's say, pengen di 1 kali di atas MA 50, contoh. Atau bisa juga, karena sekarang lagi strong bullish, saya pengen ada nggak saham yang MA 20-nya atau MA 10-nya itu di atas MA 20, artinya strong uptrend nih. Oke, secara teknikal trennya lagi naik. Kemudian kalau teknikal enaknya pakai volume. Mungkin bisa dibilang volume 5 hari terakhir lebih tinggi daripada volume misalnya 10 hari terakhir, bisa juga gitu ya, contoh aja. Atau yang misalnya nggak usah volume deh, kasih foreign flow, EMA, foreign flow atau net foreign buy sell 20 itu di atas net foreign buy and sell 20. Jadi dia naik tuh grafik foreign buy and sell-nya. Artinya 10 hari terakhir itu lebih diakumulasi atau di buying spree daripada yang 20 hari terakhir. Sekarang apa? Valuasi. Valuasi. Gue biasanya suka ngebandingin price to book value. Misalnya PBV 1 itu ROE-nya jangan ROE-nya kalau bisa lebih dari 10%, atau PBV 2 ROE-nya lebih besar dari 20%. Artinya dibalikan, kalau nyari berarti saya nyari ROE yang lebih besar daripada 0,1 kali PBV. Artinya kalau misalnya PBV-nya PBV 1, sorry, ini 10 berarti ya. PBV 1 kali 10 ROE-nya lebih dari 10%. Ini jadi berapa? Jadi 31, itu dari 900 bisa difilter ke 31 saham doang. Nah, sekarang kelihatan kan? Oke, dari saham-saham ini, ada yang menarik nggak?
tinggal kita cari masing-masing ceritanya ataupun juga bandarmologinya juga bisa gitu, inventory analisisnya. Contoh gimana? Asal aja dulu deh, misalnya bandar Akumdis di atas 1 yang hari terakhir di Akum. Oke, saham-saham ini. Nah, ini dari sini kita bisa menganalisa secara quick aja, misalnya secara scoring atau fundamentalnya gimana. Oh, saya tahu satu lagi. At least misalnya buat di filter, dia growth-nya kenceng. Kenapa? Karena finding saya adalah saham-saham yang growth-nya kenceng itu biasanya lebih diapresiasi market. Apalagi kalau growth-nya di atas 50%, chance bigger-nya tinggi. Tapi masalahnya adalah kalau growth-nya udah, ekspektasinya udah jalan dulu, ya dia udah naik duluan 100% mungkin beberapa hari yang lalu gitu ya. Tapi ya let's see aja. Misalnya growth-nya taruhlah 0 dulu deh, at least atas 10. Oke. Ini market cap market cap pada yang 60. Sejuta, miliar, oke. Cuma tersisa ini. Gedein deh. Ya, tersisa ini. Ini artinya secara fundamentally bagus. Ini adalah salah satu cara bottom up untuk melihat yang memang oke, secara valuasinya masih oke, masih murah, dia growth, volumenya juga naik, habis itu asingnya juga beli dalam 10 hari terakhir. Tapi kelihatannya kayak, wah ini saham-sahamnya kayak gini kok nggak udah ada yang saya punya gitu ya, atau nggak terlalu tertarik, ini terlalu kecil gitu ya, terlalu sedikit. Sorry, bisa di mute. Oke. Nah, jadi tinggal dikurangin aja. Ini 20 deh, gue nggak mau yang under value banget, nggak apa-apa, harganya PBV 1 ROE-nya 5% juga nggak apa-apa gitu. Sorry, kok 10,5 harus. Nah, ini lebih banyak pilihannya. Tinggal kita lihat satu-satu. Pertama yang akan saya lakukan adalah, oke, ketika saya dapat saham-saham ini, contoh ada yang saya udah tahu beberapa, misalnya kayak SPC, BTPS, Sido, Powol, apa-apa. Tapi kayak misalnya ada nggak yang menarik? ISSP, Toto. Ini bisa dibilang nih konstruksi gitu ya, yang berhubungan dengan konstruksi ataupun juga manufacturing. Ini total kan juga berhubungan dengan properti, SPTO, mirip SPTO, Toto satu grup, Total konstruksi, ini mirip-mirip semua. Habis itu ini ada sawit, habis itu ya ini consumer, sedikit banking, Owon, BSDE, properti. Jadi kelihatan beberapa sektor-sektornya. Tinggal kalau saya mau quick check, saya pakai SBAP. Di sini misalnya saya penasaran MSJA, market cap-nya masih kecil. Saya search aja MSJA di sini. MSJA. SBAP score-nya udah 56%. Di atas 50% menurut saya worth to check sih. Oh, ini kayaknya IPO ya nih, ini baru IPO. Upside fair value-nya agak mahal, tapi ya oke lah, market bullish gitu ya. Cash flow, cari yang cash flow-nya itu steady di atas net income. Kenapa? At least dia punya duit gitu ya, beneran duit. Kadang ada saham yang net income-nya tinggi, kayak operating cash flow-nya nggak ada. Artinya sebenarnya dia tuh kayak gini, lu punya perusahaannya ini real case-nya aja deh, saham Ducking dulu ya. Dia punya restoran, orang beli ke restoran dia, tapi banyaknya bukan pakai cash, tapi pakai utang, piutang. Dicatat sebagai revenue-nya naik,
net income-nya tinggi, tapi duitnya nggak ada karena berbentuknya piutang. Ternyata gagal bayar. Ujung-ujung kelihatannya gimana? Orang ngelihatnya net income-nya doang. Wah, net income-nya tinggi. Tapi ternyata ya udah minus gitu ya operating cash flow-nya. Nah, ini bisa dilihat juga di sini financial strength-nya. Cash-nya at least ada ya. Cash-nya ada di atas hutang. Berarti sebenarnya dia bisa bayar hutang. CCC sama ini sebenarnya semakin tinggi atau steady, ini agak nggak bagus. Artinya demand-nya ya udah standar, tapi nggak masalah. Ini cuma last chance saya. PBV rendah. Oke, nah di sini bisa dilihat dari inventory analisis simpelnya. Foreign-nya sebenarnya foreign-nya jualan banget nih. Foreign jualan, retailnya naik drastis. Nah, ini perlu dicek dalam 1 bulan terakhir apakah bagus atau tidak. Nah, di situ. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat contohnya seperti itu. Atau kalau ini yang belum apa mau ngelihat screener, ini silakan ya. Nah, LP pelayaran. Kenapa nih? Pelayaran tuh jadi salah satu yang menarik juga story-nya. Kenapa? Karena kayak Humi aja kan naik. Ternyata story-nya itu adalah sekarang tuh fokus ke renewable energy, gas, dan juga subsea. Subsea itu artinya dia drilling ke bawah gitu ya. Konglo-konglo itu mulai masuk-masuk ke perusahaan-perusahaan yang fokus ke laut sekarang sebenarnya. Jadi eh, pelayaran pengantaran komoditas terutama ke gas itu cenderung menarik sebenarnya. Nah, ini sebenarnya saya belum pernah benar-benar ngeliatin LP gitu ya. TPMA komoditas itu tergantung sama batu baranya sebenarnya. Kalau misalnya kenceng volumenya ya dia akan naik. LP juga menarik 65. PBP ini bagus. Utangnya agak tinggi tapi it's okay selama dia bisa bayar. Ini tiba-tiba ini inventory-nya tinggi nih. Mungkin perlu dicek. Ya, perlu dicek tapi so far oke. Price growth-nya cuma naik 4%. Steady ya. Ini kayaknya nggak terlalu liquid atau gimana? Ini nggak liquid. Jadi hati-hati aja kalau mau masuk. EPS growth-nya lumayan oke nih. Tinggi juga 40% year on year. TTM. Begitu. Atau bisa dari ini Kompas. Contoh kayak tadi. Saya punya tesisnya emas. Kita tembak aja langsung. Kalau dari sini contohnya. Nggak liquid. Lu lihat chartnya aja kayak gini udah kelihatan nih. Ini tipikal chart nggak liquid tuh kayak gini. Ini gue belum buka ya. Ini begitu dibuka pasti jarum-jarum nih. Kan isi jarum-jarum. Kayak gini. Ini tipikal nggak liquid nih. Nah, kalau masuk saham nggak liquid, paling bagus adalah ketika sideways, udah sideways, tapi abis itu mulai banyak volume, mulai banyak tuh makin meninggi ya. Kalau ini sideways, volumenya makin abis, jangan. Mending nunggu dulu, ini kan mulai ada lagi nih, mending nunggu dulu, mulai sideways, volumenya mulai ada, artinya ada something. Baru kalau misalnya ternyata, wah break, tembus, dar, volume tinggi, nah itu baru ikut gitu. Kayak gini nih, volume yang rame itu artinya ada partisipasi tinggi. Nih, ini kelihatannya. Ini IPO ya. IPO-nya 2022. Nah, ini kan biasa barang keluar retail. Nah, ketika sideways kayak gini, ini biasa posisi yang bagus. Asalkan dia breakout. Ketika breakout, contoh ya, ketika let's say ini dibikin ini kan kayak kotaknya. Ketika breakout, dia apa yang terjadi sih? Ketika breakout apa yang terjadi? Ini tinggi, tapi bikin jarum, habis itu ini lagi. Ya, harus dilihat di inventory analysis atau broker summary-nya. Siapa yang beli di sini?
wah ini volumenya tiba-tiba rame nih, ada something. Biasanya kayak gitu, saham-saham gak liquid, kalau volumenya meningkat dan cenderung akumulasi oleh broker-broker non-retail, itu ada something. Nah ini masih kecil banget nih, nggak liquid banget. Jadi ya susah masuk kayak gini. Kalau mau masuk kayak gini ya siap-siap aja, nggak bisa keluar banyak kalau duitnya ya. Kalau duitnya banyak. Oke, balik lagi. Saya bisa aja, let's say, search dari yang sini, dari yang liquid, cari yang syariah only gitu ya. Karena saya suka yang syariah only. Saya cari yang nggak mau micro, small nggak deh, mid sama big cap aja, langsung habis. Small juga deh. Small, yang ini masih ada. Nggak usah di yes ya boleh, tapi yang no aja. Kemudian saya cari apa ya yang growth-nya tinggi, sort by growth, at least growth-nya dulu, karena growth-nya berarti fundamentally membaik ya, atau at least sektornya lagi bagus. Habis itu cari yang EPS growth levelnya itu jangan yang no growth below average, jangan no growth, kinerja ATH, kinerja saham ATH bahaya juga, apa kinerja ATH, partial growth nanti aja dulu, kita coba lihat aja ya buat yang hyper growth, gitu aja dulu ya, growth sama hyper growth. PBV versus historical jangan yang sangat tinggi banget, takutnya ketinggian. Oke. Sekarang kelihatan sebenarnya saham-sahamnya apa aja nih. NCKL, CSRA, Kija, Ades, Tins, Antam, Degik, Bank, STAA, GTSI, Cita, CPRO, Bird, INDF, Smart, Pizza, dan kawan-kawan. Nah, tinggal dari sini dilihat, oke, saat ini saham-saham ini menarik, tapi saya maunya cari yang apa? Cari yang sudah uptrend deh. Cari yang udah uptrend berarti momentumnya kalau bisa yang udah di atas 50% gitu ya. Kita pakai value, filter by value, by condition, di atas 50% deh. Karena at least udah mulai jalan. Nah ini saham-saham yang ini tinggal dilihat lebih dalam. Itu. Ini ada Antam juga. Terus kita lihat secara teknikalnya. Let's say tadi kan dibilang ya Antam juga termasuk yang Antam PSAB itu termasuk yang foreign flow-nya naik. Gitu ya. Artinya sebenarnya tesisnya mirip juga. Wah, emas juga bakal dulu. Emas juga bakal emas lagi mau break ATH, artinya ketika break ATH lagi, at least kita trading di saham-saham kayak PSAB, Antam ketika break bagus tuh. Oke, kita bikin technical analisisnya. Udah dia bikin panel nih, udah kelihatan jelas. Artinya apa? Dia tembus di sini, dia mantul. Kalau ini volumenya meningkat, asingnya juga malah kemarin beli ketika gonjang-ganjing ini. Artinya ya minggu-minggu depan ya bisa aja break nih. Dapat lah kalau misalnya ini clean breakout, stop loss dapat minus 10% atau kalau enggak di bawah emak sini minus 6. Tapi buat dapetin apa ya, let's say bisa nggak break ATH atau ini 1:1 sampai 1:2, 1:1,5, dapat 15% bisa kalau mau trading kayak gitu. Tinggal dilihat broker summary-nya. Kalau broker summary ini mungkin agak sedikit masuk ke bagian day trade. Yang day trade itu fokusnya ya story mungkin penting, fundamental nggak penting. Day trade ya, fundamental nggak penting. Tapi yang paling penting adalah bisa baca broker summary atau baca inventory analysis. Kalau pakai misalnya Stockbit gitu ya, kan bisa pakai bandar detektor gitu ya. Kita lihat aja ketika dari sideways ini itu
apa yang terjadi. Contoh misalnya dari yang titik tertinggi ini deh 5 Juni yang mulai merah. 5 Juni sampai sekarang apa yang terjadi? RX KZ by RX Macquarie. Okay. At least broker-broker yang bukan terindikasi retail, which is sebenarnya lebih enak tuh yang begitu. Terus ketika let's say dalam ini ada volume tinggi nih, volume asing jualan tinggi. Kita lihat ya di 22 Juli. Big distribusi, RX-nya terus beli. RX, YP, XLYU ini ya ini bisa dibilang YPXL itu asing, tapi asing, retail, tapi kadang banyak juga retail bandar berburu retail di YP sama XL ini. Kayak retail tapi duitnya ratusan miliar juga ada di broker ini. Yang pasti itu XC sebenarnya. XC itu udah most likely itu jarang banget ini bandar. Karena ya begitulah. Mereka males kalau masuk ke XC. Oke, ini yang jualan apa ZPMG. Nah, MG ini jualan di sini. Ini apakah di hari sebelumnya ini kan God Candle nih. Mungkin MG-nya masuk di sini. Tuh, MG-nya masuk di sini. Berarti dia trading. Dia beli, push bawah. Tapi apa yang terjadi terakhir kemarin? ZP, AK, AZ, BB, CC. Nah, ini broker bagus semua, bro. Ya, kecuali AZ lah, AZ 50-50 support. Ini at least asingnya masuk strong. Yang di sini SQ, XL, ini kan sebenarnya retail ya jatuhnya. Mana lagi? XC di sini kecil sih. Nah, ini jadi sebenarnya kalau dibilang ini bisa dibilang nih akum secara total yang kayak 45 atas aja. Itu sebenarnya gampangnya kayak gini, tambahin aja 50 tambah ya ini sekitar 46, 96, 96 tambah 114, 123, 124, 27 tambah 18, 45 tambah ini 63. Nah, jadi timpang beli masuk ke sini semua, masuk ke top 3 top 4 ini, dan ini utamanya sebenarnya adalah broker-broker non retail, which is sebenarnya kita akan jauh lebih asik pada saham-saham yang tipikal kayak gini. Nah, dengan kita juga bisa pakai NeoBDM. NeoBDM ini adalah bukan punya saya ya, tapi punya orang gitu ya, dia fokus untuk di bandarmologi. Ini saya kasih contoh aja. Antam misalnya ya. Antam PSAB saya suka sih. Walaupun saya nggak punya juga. Kemarin PSAB saya trading tapi nggak saya share. Kalau dilihat Antam gitu ya, di sini nih, ini F foreign, R retail, I institusi, Z itu broker zombie, lupakanlah. Fokusnya kita tuh apa? Fokusnya kita tuh retail aja. Kenapa? Karena gini, lebih sulit nyari tahu yang mana foreign-nya, yang mana institusi lokal, institusi asing, mana bandar, itu susah. Susah banget. Lebih gampang nyari, oke, retailnya ngapain? Retailnya jualan, which is sebenarnya ketika retailnya jualan pasti ada yang nampung. Kalau yang nampung itu broker-broker yang digunakan oleh emiten itu sendiri, akan sangat-sangat bagus. Karena bandar terkuat adalah si emiten. Tapi kalau misalnya yang dia ngambil ada institusi lokal, which is nggak apa-apa juga, karena mereka punya kepentingan, mereka fee-nya gede dan kawan-kawan, mereka punya kepentingan untuk kalau misalnya beli pasti jarang sekali tektokan, kecuali kayak misalnya mereka udah punya algoritmanya kayak asing itu kan punya algoritma ya, jadi kayak bisa tektokan sehari 2 hari jual kayak gitu bisa. Tapi kalau misalnya
institusi ngeakum dan itu dalam jumlah gede dan retailnya jualan, itu indikasi-indikasi yang cukup bagus. Contohnya di sini, ini kelihatan nih makin sideways, yang awalnya beli nih di 11 Agustus di sini beli, tapi ketika mulai beli banyak, ini udah mulai pada jualan, kayaknya kayak wah kok ini nggak kemana-mana nih saham, ya udah mulai nyerah, udah pada jualan nih R-nya retail. Tapi ternyata asingnya terus nampung aja terus. Itu sebenarnya bagus. Kita suka di situ. Nah, bisa juga dilihat secara gini. Kita lihat pakai inventory chart. Pilih namanya Antam. Contoh ya. Contoh aja. Gue pengen lihat apa yang dilakukan coba apa yang dilakukan si ini mana kok nggak ada si ini ya, kita lihat nih, lihat si JP ya, JP RX itu udah nambah banyak, justru dia ketika yang candle ini jualan, ini yang jualan nih MG nih harusnya ya, ini MG jualan, si RX masuk. Tapi kalau dilihat ya MG ini netnya normal aja, naik turun artinya sebenarnya dia hanya tektokan aja di sini. BB baru mulai akumulasi lagi nih di sini, tapi walaupun nggak terlalu tinggi dibandingkan yang awal-awalnya. Tapi kelihatan RX-nya ini belinya lumayan nih, dia akum terus nih dari sini, dia akum terus RX. Habis itu si ZP-nya baru mulai masuk lagi di sini asingnya. Kalau mana nih, saya sih lebih suka kalau ada XC sama XL, XC, XC lah, XC udah pasti ini. Kalau XC-nya keluar, XC-nya masih sama aja, tapi mulai ada sedikit penjualan. Kalau XC-nya keluar, atau misalnya broker-broker retail itu keluar, itu akan jauh lebih bagus. Tapi sebenarnya dari technically itu udah oke. Kalau misalnya ada breakout, itu tinggal dilihat pas breakout itu, misalnya let's say minggu-minggu depan ternyata beneran nih breakout. Itu siapa yang beli, siapa yang jual. Kalau yang jual retail, yang makin beli agresif itu asing, biasanya kayak gitu. Ketika ada naik drastis, itu nge-trigger sebenarnya. Lokal yang udah akumulasi di sini, itu nge-trigger buat asing biar masuk. Kenapa? Mereka ke-trigger tuh kayak screener, mereka punya algoritma, breakout mereka beli, makan. Ketika mereka makan, itu ya udah sebenarnya tinggal tunggu waktu aja dia bisa naik untuk beberapa saat. Contohnya kayak PSAB juga gitu ya. Ini PSAB di sini kalau dilihat aja gitu ya, 28 CC, ZP, AK, BK, YB. Semuanya broker-broker yang bisa dibilang non-retail lah. Yang jualan siapa? YP, XL, AZNI, KKPD. Ini isinya retail semua ini. YP, XL, AZNI, KKPD, SQ, CP. Nah, non-retail paling ini doang nih yang buat swinger. Udah ini clean akum nih. Clean akum. Nih lihat aja yang biasanya orangnya nggak ada, tiba-tiba dar di HK. Ini di HK sama asing mungkin. Nah ini contoh-contoh yang bagus. Yang kalau misalnya di clean akum, kita lihat di sininya. Nih, ini bagus banget. Ini CC-nya ngikutin, tapi begitu ini naik ke sini, langsung di HK nih. Banyak, berapa juta lot nih, 0,8 juta lot. Ini ZP naik, BK naik,
Yang jualan siapa? NI. Coba kita lihat YP. YP jualan ke bawah langsung. Dia berarti numpang ngejual barang nih. Mungkin bosan di sini, sideways. Udah pada jualan. Tapi yang jualannya kemana? Ke non-retail. Ya makanya ditarik lagi ke atas. Average-nya CC aja kan berarti baru baru beli gede di sini setelah ini apa nih mulai jualan nih di sini kan, berarti kan average-nya let's say lah kita lihat aja average-nya berapa. Average-nya 573 di sini tembus ATH dikit tuh. CC-nya masuk 4,2 juta lot, jual baru 2,8, berarti masih ada CC di dalam sini yang beli dalam 2 hari ini. Artinya dia beli ini di sini gede, habis itu di sini udah jualan tiga apa 3/4, enggak 2/3 lah, jualan 2/3, dia masih 1/3 average-nya di sini. Artinya ya bisa aja sebenarnya kalaupun dia jual langsung haki besok Senin, atau dia tarik dulu ke atas biar dia bisa jualan cuannya nggak cuma kayak 1%, 2%. Oke, itu kayak swing dan tambah apa yang sedikit bandarmologi sebenarnya di situ gitu ya. Sama, kalau misalnya BSJP atau day trade, itu kan tadi aku udah nunjukin swing tradingnya. Ini aku akan tunjukin sekilas aja buat day trade. Tadi udah tahu cara bikin screener, jadi nggak perlu saya kasih tahu cara bikinnya, tapi saya kasih lihat BSJP saya. Nah, ini adalah screener BSJP saya. Jadi saya nyari harganya di atas 60, walaupun sebenarnya banyak banget kalau misalnya di nolin ya. Banyak banget saham-saham yang kayak 30, 40 itu bagus buat day trade. Kenapa? Karena kalau naik kenceng banget. 10%, 20% sehari gitu ya. Tapi serem bos. Nanti nggak bisa keluar. Serem aja. Jadi kan apa kita ngincernya likuiditas kan. Karena cuma beli kayak 1 hari, 2 hari maksimal. Harga sahamnya di atas 0%. Atau ya kalau mau lebih ini 2 lah misalnya gitu ya. Value MA itu di atas nih berapa? Di atas 1M biar cukup liquid. Jadi kalau teman-teman langsung mau HK yang di ininya, HK di bisa dibilang closing time itu bisa juga, atau mendekati closing time itu bisa. Harga saham di atas EMA 5 bahkan. Artinya 5 hari terakhir dia terus naik. Kenapa, Kak? Karena kita cuma ngincer perubahan harga 1-2 hari. Ini kalau BSJP ya. Market cap juga cukup liquid sama kayak tadi. Apa yang swing? Price EMA 10 di atas EMA 20. Jadi kalau bisa dibilang harga tuh di atas EMA 5, EMA 10, EMA 20. Ini penting, relative strength rating itu di atas 60. Kenapa? Kita pengen lihat relative strength itu kayak gini. Ini salah satu cara dari William O'Neill. Nanti saya akan jelaskan di workshop yang di 2 minggu lagi kali ya. Relative strength itu berbeda sama RSI ya. RSI itu melihat, ini misalnya gue saham Agas gitu ya. Performance saya hari ini dibandingkan historical, misalnya 2 minggu ke belakang, itu gimana? Saya membandingkan saya sendiri dalam rata-rata 2 minggu ke belakang. Itu Relative Strength Index, RSI. Relative Strength Rating, itu saya membandingkan diri saya sama indeks. Misalnya ini ada indeks IHSG. IHSG naik 10%, saya dibandingkan indeks dan dibandingkan saham-saham lain, dibandingkan semua saham di IHSG, saya ratingnya dapat berapa sih? Apakah saya masuk top 1%? Artinya misalnya nih, let's say tahun ini aja, yang top 1% performance-nya, yang artinya berarti kan multi-bagger ya. Mungkin Wi-Fi, DKFT, atau apapun itu gitu ya. PAC atau apalah ya. Apapun itu yang ratusan persen.
Artinya BNI, BBCA yang sahamnya malah turun harganya, itu berarti ratingnya rendah. Gitu. Jadi di antara 1.000 saham, kalau dia di atas 60, artinya dia masuk yang top 40 terakhir. Gitu ya cara bacanya. Kalau misalnya dia kayak relatif strength ratingnya 90 ke atas gitu ya, artinya dia tuh apa ya? Dia tuh top leadernya yang kayak multi bagger. Kalau ini dikasih misalnya ini 90, ini pasti yang cuannya tahun ini ratusan persen. Ether, TB, DSSA, GTSI, PSAB. Ya ini dibandingkan indeks yang PSAB dibandingkan indeks, let's say ESG deh. Tuh, indeksnya kelihatan rata. Dia udah naik 400%. Gitu ya, bayang ya. Tapi kalau misalnya ini ketinggian, ya berarti kalau misalnya ini nyari yang kayak di atas 90%, artinya dia all time high pasti. Kemungkinan besar di all time high. GTSI. Buset. Muncrat ke atas. Nah itu. Tapi kalau misalnya kita longgarin deh, jangan 90%, 60%, at least dia better than average market. Dan dia super uptrend, free float-nya juga rendah. Kenapa? Saya nggak mau yang kebanyakan free float, berat dinaikin atau keramaian. Volumenya juga meningkat. Nah, muncullah saham-sahamnya ini. Jadi tinggal dilihat, oke, Tether, TB, DSSA, mana yang kelihatannya menarik dari chart. Ya ini perlu sedikit chart dan juga dari broker summary-nya juga. Tetap. Aduh, Excel. Oh enggak, ini gross. Netnya juga Excel. CT. Ini bandar nih. Wah. Nah, yang kayak gini, kalau bisa dapat, ya mungkin beberapa persen besoknya juga bisa dapat sini. Bisa dibilang gini, saham yang lagi ngacang kencang, volume meningkat kayak gini, dan yang beli itu akumnya itu bisa dibilang non retail gitu ya. Ya CP sebenarnya retail, tapi kadang banyak juga non retail yang saya tahu pakai CP gitu ya. Retail berbulu domba banyak. Nah, itu. CBRE nggak dapat, gimana cara biar dapat? Gue dapatnya juga pas FCE. Cara nembak pas FCE itu satu, hoki harus kenceng. Dua, pakai FAK, skill and kill. Di jam-jam deket-deket dia mau buka. Jadi lu tembak nih. Kayak misalnya gue mau masuk 100 juta misalnya. Nggak deh. Mau masuk 10 juta. Duitnya 100 juta. Tembak ke 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 kali. Atau misalnya 20 juta, 20 juta 5 kali. Harapannya apa? At least 2 atau 3 itu bisa masuk. Karena itu kayak ada pintu, lu semua orang berbondong-bondong masuk, udah ada antrian, tapi kalau lu pakai FAK, fill and kill, itu kayak lu berharap hoki lu bisa menyusup langsung. Nah gitu. Jadi hoki-hokian. Dan ada juga gue nego-nego sama orang pakai transaksi nego. Jadi memang susah sih kalau udah masuk FCA. Nah itu. GZCO, TB, ini agak kurang dikit. DSSA, PSAB berarti masih bisa besok. GZCO kita lihat GZCO. Wah, kalau yang beli udah XLXC jangan deh. Udah jualan ini, udah mulai pindah tangan. Jangan dulu. RMKE, CP, CC, XC, XL di mana? XCLL di sini. Ini bisa lanjut nih. Broker-brokernya oke. Pokoknya kalau misalnya di sisi kanannya itu cari retail tuh ini. XC, XL, YP, NI, KK, AZ. Nah itu, kalau
kalau banyak broker-broker tersebut di sisi kanan, artinya penjual, dan di sini yang ya kadang CP juga retail sih, setengah-setengah lah, kayak CC juga setengah-setengah, banyak instinya juga. Kalau udah broker-broker aneh yang atau asing, itu berarti ada indikasi bagus. Kita pengen ngelihat yang akumulasi di kirinya itu bukan dari broker retail. Kita nggak pernah tahu ada bandar nggak di retail, itu kita nggak pernah tahu. Stockbit itu udah jadi yang broker transaksi nomor 1 di bursa. Dalam artian, dengan aplikasinya yang bagus juga, sudah pasti akan ada bandar yang menyusup. Ya kan? Jelas dong. Tapi kita nggak pernah tahu. Makanya salah satu cara sebenarnya ini harapan saya ke depannya diaplikasikan ya sama Stockbit itu bisa ngebaca frekuensi juga. Kenapa frekuensi? Karena let's say gini, kalau misalnya let's say di sini ada frekuensi ya, kalau di broker lain ada tuh, cuma saya nggak mau sebut. Ada frekuensi. Contoh gini, CP beli 1,8 bio, tapi frekuensinya nggak usah deh ribet nih. Misalnya gini, 100 juta, tapi frekuensinya 100, berarti satu orang rata-rata beli 1 juta retail. Tapi kalau ada yang beli 100 juta, tapi frekuensi 1, berarti satu orang langsung nembak 100 juta. Nah, ini bisa jadi non-retail. Anggap 100 juta itu adalah 2M, 5M, 100M. Tapi dengan frekuensi kecil, artinya bisa terindikasi. Oh, ada sih retail di broker ini, tapi mostly yang beli saat itu kayaknya bukan retail. Gitu ya. Oke, dari situ udah kebayang ya gimana caranya. Jadi kalau dilihat, sebenarnya simpelnya saya summary, kalau swing trading, itu kita bisa screener dulu dari sektornya. Kita punya tesis kan, ini tesisnya dibuild dari sini, ini makro contohnya. Atau misalnya bisa langsung to the point, ngelihat, oh harga gold saat ini lagi mulai break all time high nih. Oh harga CPO pelan-pelan naik terus, walaupun mungkin 2 hari terakhir lagi koreksi, tapi overall masih oke. Dan kawan-kawan, oh apa sih saham-saham yang terimpact margin perusahaannya di 1 kuarter, 2 kuarter ke depan? Contoh kayak gini, ketika saya beli Archie dulu gitu ya, ketika saya beli Archie itu udah telat, bisa dibilang udah telat. Ketika saya memang bisa masuk Antam, tapi Antam itu udah naik berapa 100% lebih kayaknya. Nah, saya mikir, kalau saya masuk Antam sekarang bisa, tapi mungkin naiknya nggak bisa jauh lebih cepat. Apa sih yang masih lagging, tapi juga produsen emas? Saya ngelihat ada beberapa tuh, tapi pilihan saya ngelihat, wah Archie menarik nih, masih di bawah. Dan ketika saya lihat, waktu saya masuk kayaknya di mana ya, di sini ya, lupa saya masuk di sini kayaknya. Ini dari sini ke sini, pokoknya saya ingat dalam 1 kuarter itu naik 15 atau 20% harganya. Sehingga saya ekspektasikan, kalau volumenya aja nggak balik, volumenya sama deh, average selling price bisa naik 15-20%, which is artinya growth atau revenue-nya juga akan naik, minimal segitu. Tapi ternyata volumenya bagus juga, volume penjualannya juga bagus gitu ya. Volume produksinya juga bagus, ya mumpung lah, aji mumpung lu harga tinggi, masa lu nggak mau push. Dan ternyata naik terus goldnya. Udah cuma sebulan 2 bulan beggar Archie gitu ya. Nah itu case-case cepat lah, case-case di mana kayak secara sektor makronya mendukung, kita lihat top down, ke bawahnya lagi industrinya apa, top down lagi mana nih saham-saham yang kelihatannya terimpact positif. Kalau udah terlalu ketinggian, misalnya kayak ini TAPJ gitu ya, wah TAPJ ketinggian nih, apa yang masih ini, ternyata SGRO yang jalan duluan gitu ya. SGRO kan lagging banget tuh, tahu tiba-tiba cerat, apalagi ya itu kita carinya kayak gitu. Kalau nggak bisa dapat leadernya, nggak sempet nih dapat leadernya, cari yang kira-kira nomor 2, nomor 3, nomor 4-nya. Itu bisa juga. Call lagi jelek misalnya. Oke, call lagi jelek. Terus jeleknya sampai berapa? Cash cost orang-orang berapa? Oh, cash cost-nya di 80. Berarti kalau misalnya jatuh ke 80 udah bottom banget.
nanti akan ada periode, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, I don't know, tiba-tiba demand-nya butuh tinggi. Contoh ini ya. Ini tahun 2020 itu CNN bilang kiamat batu bara. Yang beli batu bara pas 2020 goblok. Beli saham batu bara 2020 goblok. ITMG harga 8.000, itu fear-nya tinggi banget. Itu pada bilang, wah bisa ke 3.000, bisa ke 5.000. Lihat aja stream gitu ya. Nah, teman kita Doraemon itu malah membeli. Karena dia tahu cash cost-nya itu, wah ini di sini di bawah ini udah nggak mungkin lagi, atau udah cukup murah lah betting 8.000 naik ITMG ke 45.000, atau bahkan PTBA naik dari 2.000 ke 4.000. Orang yang beli di sini dividen yield-nya asumsikan 10%. Ketika ke sini labanya makin tinggi, berapa kali lipat, dan yang dibagikan sebagai shareholder value, dividen, itu meningkat juga. Kalau belinya di 8.000, dividennya 4.000, artinya kan dividen yield-nya bisa 50% gitu ya. Jadi sebenarnya, kalau mau beli saham dividen, cari ketika dia di low cycle. Kalau nyari saham trading atau swing, cari yang dia lagi on cycle. Kalau lu beli batu bara buat trading, itu lama diapresiasinya atau sedikit. Diapresiasi itu pas kayak gini nih. Ini beli batu bara buat swing, itu di sini enak banget. Beli batu bara di sini bagusnya buat dividen. Karena bisa turun, tapi kalau average-nya kita rendah, tiba-tiba akan ada lagi nih cycle-nya. Lihatin ya, all ya. Oh, nggak bisa nih. Ini ada lagi nih cycle-nya, set. Itu akan tunggu aja, dividennya itu udah kayak 30% nanti, bos. Nanti harga sahamnya akan beggar juga. Tapi untuk dividen, karena kita nggak tahu berapa lama. Namun, kalau misalnya mau nyari yang lagi bagus, carilah yang kayak lagi tinggi, lagi diapresiasi, gold, atau misalnya CPO, atau apa lagi lah ya. Lihat aja di sini yang month atau year-nya lagi bagus. Platinum, gold, silver, still aja. Kayak gitu. Jadi kebayang ya, ketika market lagi all time high, lagi tinggi, cari yang ada partisipasi, volume ada, uptrend ada, orang lagi hype. Kita ride the wave. Kalau lagi tinggi, kalau lagi uptrend, foreign masuk, kita ride the wave. Kalau lagi di bawah, pakainya value investing. Cari yang murah, under value, biar safety net-nya ada. Ketika balik, kita jualan. Gitu. Jadi jangan dibalik. Pas lagi di atas, nyari yang value investing. Susah. Pas lagi di bawah, nyari pakai yang trending, lagi uptrend, market lagi downtrend, lu nyari yang uptrend, ya kebanting juga karena ikut the whole market. Gitu. Jadi beda cara. Saat ini caranya kita lagi FOMO, so kita masuknya agak lebih risk. Tapi nanti ada cycle ketika ini misalnya let's say crash nih. Pas crash, sebelum crash udah kelihatan tuh akan downtrend. Ambil cash, tahanin dulu cash, masukin kemana gitu ya. Ternyata tiba-tiba beneran crash, jedar. Nah, pas crash, jangan takut. Minus 20, IHSG minus 20, minus 25 gitu ya. Minus 30, separah-parahnya. Jangan takut. Banyak saham-saham murah di situ. Beli. Jadi cycle-nya gitu. At least kalau ngikutin gitu sambil ngerjain bisnis, kerja, atau apa, 20-40% setahun, gampang lah itu bisa 20% lah. Masalahnya adalah tinggal kalau misalnya lu mau ikut-ikutan FOMO trading, ya pastikan lu bisa juga ngemantaunya. Tapi kalau misalnya mau investasi, ya lu harus sabar. Nickel udah masuk bottom? Mungkin belum. Dalam artian saat ini supply-nya lagi tinggi, tapi ore-nya yang lagi dicari-cari. Itu kenapa DKFT, NICL, NCKL ore-nya yang bagus itu justru yang dicari-cari. Jadi yang lagi hot adalah ore-nya, bukan LME nickel.
Oke, udah agak lewat dikit nih. Mungkin Mas Fadil bisa ini nggak bisa ngasih info nggak? Ada pertanyaan nggak yang mau ditanyain dari teman-teman? Kayaknya tadi beberapa pertanyaan udah banyak yang dijawab. Beberapa ada juga yang nanyain soal skenario value investing segala macam. Ini mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut di kelas kita Benar, mendatang ya Mas Agus ya. bisa. Kalau nikel sudah masuk bottom tadi udah dijawab juga. Paling mungkin buat menutup sesi kita nih Mas Agus, aku yakin banget tadi juga ada yang quite worry about Senin nih. Tuh ada pertanyaan lagi, kira-kira tahan atau jual nih? Karena mungkin kondisinya kan karena marketnya lagi enak, kemarin mungkin cash yang disediain juga terbatas atau mungkin gak banyak atau mungkin bahkan zero cash for now. Jadi kayak kira-kira strateginya buat short term period apa namanya ngadepin Senin ini kayak gimana nih Mas Agas? Agak lebih oke. Oke, kalau saya sih gini aja. Saya jujur saya masih full 100% cash. Sorry, 100% porto begitu ya. Worry dikit lah. Cuma lebih ke arah gini, berharapnya sebenarnya kayak gini. Tergantung weekend ini apa yang terjadi sama ini Indonesia. Dalam artian gini. Oke, Sabtu kemarin fearful banget. Sabtu ini Jumat kemarin itu fearful banget. Apa yang akan dilakukan Indonesia di weekend ini? Ada nggak yang dilakukan? Kalau misalnya let's say, kayak kemarin aja nih, hari Jumat siang, itu Prabowo ditunggu-tunggu, tiba-tiba pidato. Lihat apa yang terjadi ketika habis dia pidato. Marketnya sempat rebound ya dari bottom ya. Ya, marketnya rebound langsung. Dan itu efeknya instant relief. Dalam artinya sebenarnya ketika ini lagi jatuh seperti ini tuh ketakutannya makin tinggi. Tapi begitu ada Prabowo Dar, itu langsung ngasih buy pressure. Artinya kalau misalnya di weekend ini pemerintah bisa dibilang ngelakuin hal-hal yang bagus gitu ya, bisa jadi di Senin ada sedikit rebound, bisa jadi, hopefully. Tapi harusnya kalau saya lihat sih tipikal kayak gini nggak akan lama. Dalam artian jangan terlalu takut juga kalau misalnya wah ini akan escalate nggak. Lihat aja perkembangan, pantau aja weekend ini realitanya gimana. Apakah ternyata ada ayam nih. Mungkin di pagi harinya bisa aja ada tiba-tiba gap down. Bisa. Kalau udah kayak gitu, mau lo jual juga nggak akan bisa. Tinggal balik lagi ke risk management. Artinya, kalau misalnya, let's say kayak gini, ternyata wifi, ini kan saya lagi gede di wifi. Kalau misalnya wifi turun, ya udah, telan mentah-mentah, saya salah, saya cut loss gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia turun spike doang, terus habis itu biasanya kan ada rebound tuh jam 10-an, set naik, ya udah saya bisa out. Dalam artian saya akan pantau secara closely IASG itu behavior gimana. Karena tadi kita udah bicara bahwa kedepannya ini kalau dia gagal untuk naik, dia gagal untuk break nih, ini kan gagal break ya, gagal break itu bisa koreksi kan. So strategi paling aman sebenarnya adalah bagi yang nggak punya cash bisa aja untuk sedikit trimming. Ya mungkin 10-20% cash, it's okay. Masuk laginya adalah ketika break all time high atau ketika memang koreksi. Ini karena dari sini aja ini ke sini, let's say ini berapa persen nih? Price range. Ini dari sini aja ini udah naik 22%. Koreksi wajar lah. Ini kemarin kan saya juga jualan sekitar sini ya, cash out. Biasanya saya kalau cash out cuma 10-20%. Koreksi minus 6. Dari sini ke sini
mirip 18,7. Ya kalau koreksi lagi, ini ke emak sini 7.500-an, 7.600. So, wajar banget kalau ada koreksi. Tapi jangan sampai saham-saham yang memang menurut lu, wah ini posisinya udah bagus, udah cuan lumayan, tapi sayang nanggung dijual. Nggak perlu juga dijual. Kalau misalnya kayak, wah udah let's say, anggaplah kalau saham saya misalnya BRMS gitu ya. Saya resikonya adalah kalau misalnya let's say di bawah sini berarti kan dia gagal kan, secara tren pun gagal. Artinya ya udah, saya telan mentah-mentah aja kalau misalnya dari plus 10 saya jadi 0 gitu ya, atau jadi berapa, ya udah nggak apa-apa. Atau cut loss ternyata, ya sudah, ikutin plan aja, nggak perlu buru-buru, nggak perlu panik kayak wah ini harus gua trimming nih. Nggak, kecuali memang ada saham-saham sampah yang kayak udah downtrend, udah turun, tapi elunya masih denial, nahan-nahan kayak wah kayaknya ini masih bisa naik lagi. Nah, itu emosinya udah main. Yang kayak gitu mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya saham-sahamnya kayak masih ada story ke depan bagus, foreign-nya nggak terlalu jualan, contoh kayak BRMS ini dia dia yang drive kan ke sini, spike, habis itu ya jualan. Ini kita lihat nih, 16 Juni gede. Ini mungkin antara asing juga kali. Dia udah beli kemarin terus jual. AKBKLC ini ke-trigger aja nih ininya. Udah kena resistance, biasanya memang dia jualan. Karena algoritmanya keset kayak gitu. Kalau dia break kencang kayak gini, biasanya dia memang beli. Ini ngetes lagi. Ini berat yang di sini malah yang beli asing beli nih. Sebenarnya beberapa hari terakhir asing beli. So ya udah, masih aman aja toh. Tesis kita kan ke depannya kalau mau di break juga harus pakai asing kan. Selama asingnya nggak keluar ya udah, saya santai-santai aja. Kalau memang udah technically udah nggak bagus, saya out. Brand juga pasti kemungkinan besar akan naik sih. Kenapa? Udah break juga satu. Ini kan tembus ya, resistennya tembus. Dan dia story-nya apa? Semua yang lain lagi difokusin ke MSCI. Jadi kemungkinan dia bisa jadi nih MSCI berikutnya. Ini asingnya lihat aja nih. Udah beli kayak orang gila apa nih? Berturut-turut tiap hari. So bisa aja nih balik lagi ke di atas 10.000 sih, bisa sih kayaknya. Nah, kayak gitu. Kan kita udah tahu nih apa yang tesis kita. Oh, gold menarik, saham-saham yang market cap tinggi buat bikin ESG balik ATH, cari yang foreign-nya bagus, retail-nya out, ya kayak gitu contohnya. Jadi kalau misalnya ada saham-saham yang kayaknya, oh ini masih oke ke depannya, nggak usah panik selling juga. Tapi perlu ada cash, kalau bisa, iya. Tapi nggak usah banyak-banyak juga. Yang penting adalah kalau misalnya menurut saya ya, tiap kali ATH kan koreksi. Kalau bisa dapat gedipnya itu will be good. Tapi kalau nggak ada, karena udah fully invested, ya sudah, tidak apa-apa. Ikutin risk management yang udah di-set dari awal. Jangan cuma FOMO aja sebenarnya. Gitu. Oke. Ya, ini mungkin kalau udah mau jam 12, satu pertanyaan lagi deh, Mas Agus ya, terakhir ya. Yes, Mungkin boleh. kalau ada yang mau bertanya nih, Bapak Ibu boleh. Yang kali ini mungkin karena ini last questions, boleh di open aja mic-nya sebelum sesi kita berakhir. Ada yang mau nanya? Kalau enggak, mungkin sesi kita akan tutup. Oke, mungkin kayak udah ya. Udah cukup jelas ya. Udah kurang lebih 2 jam nih sesi kita, Mas Agas. Sedikit molor setengah jam, but it's okay. Bahasanya juga tadi cukup menarik, banyak yang diulas juga. Buat Bapak Ibu, sekali lagi dari saya terima kasih banyak udah menyempatkan sesinya di pagi hari ini sebagai pengganti juga buat offline event kita yang tertunda. Mungkin nanti ke depan
untuk offline event, jadwal selanjutnya akan segera diinformasikan. Segera, hopefully. Mungkin di September minggu kedua kita bakal bisa jalanin kalau nggak ada kendala ya. Mas Agus, rencananya sih di tanggal 13 ya. Cuma mungkin informasi lebih lanjut bakal kita infoin. 13 ya? Ya, benar. Kemungkinan 13 Mungkin ya. nanti ya detailnya akan diinformasikan lebih lanjut. So yang udah di grup sementara nanti bisa diupdate-update aja di sana gitu ya. Untuk recorded-nya nanti bakal dikirim juga ya Mas Agus ya? Benar. Nanti aku minta ya untuk kayaknya. Oke. Siap. Ya udah. Kalau Kita gitu foto bareng kali ya. Oh ya, boleh. Ini mungkin sebelum kita tutup boleh juga deh yang kameranya bisa dibuka. Boleh. Silakan Pak, ini mumpung masih sembari kita coba dokumentasi ini Pak. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak Asdi. Yuk, bagi yang bisa buka kamera kita foto-foto dulu. Fitur Neo BDM bisa diadop di Stockbit juga nggak? Transaction analysis semua bisa tuh kalau nggak berat ya. Kalau bisa tuh bisa Pak. Cuman mungkin plan saat ini kita lagi ada fokus yang lain Pak. Kayak misalnya kemarin kan beberapa data yang dibuka sama bursa tuh belum ada UI UX-nya nih di Stockbit. Nah itu lagi kita develop sih. Semoga mungkin di minggu depan udah bisa ditampilin. Gitu. Mungkin sementara itu dulu sih yang mau kita fokusin. Tadi beberapa input Mas Agus juga ada di notes, jadi semoga bisa diimplement juga ke depan. Oke? Siap. Kalau gitu kita coba, aku coba screenshot ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, wait sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, semua thank you so much buat kehadirannya. Semoga walaupun ini bisa dibilang mendadak, tapi bisa memberikan manfaat dan juga insight buat persiapan minggu depan ya. Karena kita tahu kondisi ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja, tapi semoga teman-teman bisa tetap dapat cuan dan mempertahankan profit yang sudah ada di tahun ini. Thank you so much and see you next time. Siap. Sampai bertemu Bapak Ibu. Thank you. Terima kasih Mas Agas, Mas Fadil. Sama-sama.